Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halo anak-anak, santriwan-santriwati Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian? Di bulan Ramadan yang mulia ini, harapan kita semuanya, anak-anakku semuanya sehat lahir batin, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Senantiasa kita bersyukur pada Allah, Allah beri kesempatan kita, anak-anakku semuanya, santriwan-santriwati Stepa Hebat, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan karena tidak semuanya diberikan kesempatan seperti kita. Banyak dari saudara-saudara kita, keluarga kita yang Allah panggil dulu sehingga tidak bisa menikmati Ramadan tahun ini. Oleh karena itu anak-anak, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat lahir batin, bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dari hari ke hari semakin berkualitas, semakin meningkat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, siswa-siswi, santriwan-santriwati Stepa Hebat, Allah memerintahkan kita berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah itu di akhir ayatnya, endingnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan, endingnya, tujuan akhirnya, goal akhirnya adalah titel muttaqin, gelar orang yang bertakwa. Dan di awal ayat orang-orang yang beriman yang beberapa saat sudah kita bahas kemarin, bahwa kita orang-orang yang beriman dipanggil Allah untuk melaksanakan perintah saum Ramadan, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Begitu mulianya, begitu tingginya derajat orang bertakwa ini sebagai akhir dari pelaksanaan saum bulan Ramadan ditujukan kepada kita. Ternyata Allah memberikan janji, memberikan rambu-rambu bagaimana orang yang akhir Ramadan, orang yang telah usai melaksanakan saum Ramadan mendapatkan titel muttaqin, dan Allah akan janjikan balasan bagaimana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yuqimunas shalat alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 133, 134. Anak-anak, ternyata orang yang berhasil sukses melaksanakan ibadah saum Ramadan, Allah tadi janjikan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, Allah menjanjikan ampunan dan tempat yang paling mulia yaitu surganya Allah. Anak-anak sekalian, santriwan-santriwati Stipa hebat, kalau manusia itu banyak salah dan lupa, banyak keliru dan khilaf, kok akhirnya Allah mendapatkan hambanya itu diampuni, memberikan ampunan kepada hambanya, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Saat kesalahan kita itu diampuni Allah, saat dosa kita itu diampuni oleh Allah, kita yakin tidak ada yang namanya manusia ini yang lepas, yang luput dari yang namanya khilaf, salah, lupa, bahkan dosa senantiasa melekat dalam diri manusia. Tetapi orang-orang yang bertakwa sebagai hasil dari ibadah bulan Ramadan, khususnya siam bulan Ramadan, Allah akan menyuruh kita bersegera untuk mendapatkan ampunan. Ini yang patut kita bersyukuri. Selain janji ampunan, Allah tadi lanjutkan wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ternyata Allah juga memberikan balasan tempat kembali berupa surga, yang surga itu seluas langit dan bumi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak, satu pasang janji Allah ini berupa ampunan dan surga ternyata hanya diberikan kepada orang-orang yang sukses melakukan ibadah saum Ramadan. Oleh karena itu anak-anak, mari kita perhatikan betul Ramadan ini dengan melaksanakan puasa yang benar-benar sesuai dengan yang diajarkan, diperintahkan, disyariatkan. Jangan kita kotori, jangan kita kurangi pahala puasa itu dengan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Anak-anak dilatih untuk bersabar, anak-anak dilatih untuk menahan diri. Meskipun kurang berapa detik saja, kalau belum waktunya, hidangan sudah di depan mata, tetap kita disiplin diri, bersabar, nunggu tanda kita dibolehkannya berbuka. Oleh karena itu, mohon ini menjadi perhatian, tidak ada alasan bagi kalian anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP untuk tidak berpuasa, kecuali bagi yang perempuan yang memang ada udzur yang tidak boleh diireni oleh teman laki-laki. Anak-anak, Allah lanjutkan ayat mulia itu bahwa perintah untuk bersegera mendapatkan ampunan dan surga itu diberikan, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang bertakwa itu kalau dilihat dari tanda-tanda ciri-ciri rambu-rambu, Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ternyata tanda orang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dan surga itu, anak-anak, adalah yang pertama yunfikuna fis-sarai wad-dharai, yang menginfakkan, membelanjakan rezeki yang Allah berikan itu kepada orang lain, orang yang berhak menerimanya, baik di saat lapang maupun sempit. Senantiasa ringan tangan, mengulurkan bantuan kepada sesama, kepada yang bisa membutuhkan bantuan.
untuk kita ulurkan bantuan. Baik kita dalam keadaan lapang, luas rezeki, pas banyak rezeki, maupun dalam keadaan sempit, saat kita juga butuh, tetapi juga ada yang lebih butuh lagi yang mengharuskan tangan kita mengulurkan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ini ternyata tanda yang pertama, yaitu menginfakkan sebagian rezekinya baik di dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian yang tanda yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidho. Ternyata tanda orang bertakwa yang akan mendapat ampunan dan surga itu adalah orang yang bisa menahan marah. Anak-anak, terutama usia-usia kalian yang masih labil, yang masih emosional, apa-apa sidik-sidik, nyapa kowe? Ngejak piye kowe? Biasanya kan gitu. Ada temannya melihat, memandang, nyapa pelilak-pelilik. Ini adalah ciri orang-orang yang enggak bisa mengendalikan diri. Ini bukan termasuk tanda orang yang bertakwa kalau kelakuan kita, perilaku kita, tindak tanduk kita seperti itu. Seharusnya orang yang bertakwa yang akan mendapat ampun dan surga itu adalah saat ada perasaan marah itu kita bisa memanage, bisa mengelola, bisa mengendalikan diri. Meskipun ada kesempatan kita membalas, meskipun ada peluang kita melampiaskan kemarahan itu, ternyata Allah sangat menyukai, sangat mengapresiasi orang-orang yang bisa menahan amarah. Maka ini menjadi kunci penting untuk kita, menjadi perhatian untuk kita, terutama anak-anakku sekalian, di dalam bergaul dimanapun kita bisa mengendalikan diri. Jangan sampai salah langkah tanpa pikir panjang yang akhirnya menyesal di kemudian hari. Kemudian tanda yang terakhir dalam ayat ini Allah lanjutkan, wal afina anin nas. Tanda orang bertakwa yang akan mendapat ampunan dan mendapatkan surga adalah orang yang memaafkan kesalahan manusia lain. Bisa melapangkan hatinya atas apa yang orang lain perlakukan kepada kita, baik tutur kata, baik perlakuan, maupun hal-hal yang lain yang menjadikan kita sakit hati, yang membuat kita terluka. Ternyata Allah menghendaki balasan surga dan ampunan itu jika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita yakin suatu saat, sadar atau tidak, kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain marah, yang membuat orang lain tersinggung, bahkan yang menjadikan orang itu menjadi rendah diri karena ulah kita. Oleh karena itu sebagai balasan, sebagai imbal baliknya, seberapapun upaya orang lain kepada kita yang menyakitkan hati itu, kita coba untuk belajar memaafkan orang lain, khususnya lewat momen puasa di bulan Ramadan ini. Sehingga harapannya anak-anak setelah keluar dari bulan Ramadan nanti, pelaksanaan saum Ramadan kita tuntaskan, kita benar-benar keluar mendapatkan gelar mutakin, mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa dengan segala janji Allah itu bisa kita gapai, bisa kita raih dengan usaha dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi untuk anak-anak sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Mari kita banyak-banyak memohon, berdoa, terutama di saat menjelang berbuka puasa dan di saat di akhir sahur kita. Allah akan kabulkan apa yang kita pinta, yang kita doakan, asalkan kita meminta dengan tulus, ikhlas, dengan sebaik-baiknya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.